Tsunami yang diakibatkan letusan Gunung Anak Rakatau mengakibatkan Inilah penampakan limbah hitam menyerupai minyak oli. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Ahmad Fadil Mediansyah. Saya Vivi Exodia Borulingga. Saya Restu Legowo. Saya Agatan Delta Maulana. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang natural hazard dan juga anthropogenic hazard yang terjadi di Provinsi Lampung pada 10 tahun terakhir. Tujuan dari video ini adalah yang pertama, untuk memberikan pemahaman tentang perbedaan natural dan juga anthropogenic hazard. Yang kedua, mengedukasi terkait upaya mitigasi bencana alam. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat. Hazard, atau dalam bahasa Indonesianya bahaya, adalah segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan kerusakan, cedera, atau kerugian. Ada dua jenis hazard, yaitu yang pertama natural hazard dan yang kedua anthropogenic hazard. Natural hazard adalah bencana atau bahaya yang terjadi secara alami. Salah satu natural hazard yang terjadi di Lampung adalah tsunami akibat letusan Gunung Anak Rakatau yang terjadi pada tanggal 22 Desember 2018. Tsunami vulkanik ini diakibatkan oleh keruntuhan tubuh barat Gunung Anak Rakatau yang bahkan membuat Pulau Krakatau kehilangan lebih dari 50% masanya. Keruntuhan Anak Rakatau pada tahun lalu adalah hasil dari proses destabilisasi yang terjadi sejak lama. Tercatat, skala kekuatan dari tinggi gelombang tsunami berkisaran 90 cm di wilayah Serang dan 30 cm di wilayah Lampung dengan ketinggian maksimal 2 meter. Skala kerusakan dan dampak. Tsunami yang terjadi akibat keruntuhan tersebut mengakibatkan ombak setinggi 80 meter di sekitar Gunung Anak Rakatau. Pada pesisir Banten dan Lampung, ketinggian ombak mencapai 13 meter. Tsunami ini mengakibatkan 437 korban jiwa, 14.059 korban luka-luka, dan 33.719 orang kehilangan tempat tinggalnya. Bukan hanya itu, keruntuhan Gunung Anak Rakatau juga menimbulkan erupsi karena longsor yang terjadi mengakibatkan sistem magma kehilangan tekanan. Erupsi yang terjadi setelah adanya keruntuhan ini memuntahkan material vulkanik yang mengubur bekas longsoran. Gunung yang terletak di tengah laut seperti Gunung Anak Rakatau memiliki potensi tinggi untuk mengakibatkan tsunami vulkanik. Tsunami vulkanik terjadi karena perubahan volume lautan secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh letusan gunung berapi. Sehingga gunung berapi yang masih aktif masih berpotensi menyebabkan tsunami suatu saat. Anthropogenic hazard adalah bahaya yang disebabkan oleh aktivitas manusia, baik sebagian maupun sepenuhnya. Salah satu anthropogenic hazard yang terjadi di Provinsi Lampung adalah pencemaran minyak pada tanggal 4 Maret 2022. Pencemaran minyak ini ditemukan di sekitar RT 09, Kampung Rawalaut, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Di lokasi, terlihat limbah yang menyerupai oli dan minyak menempel di sepanjang garis pantai dan berbau seperti minyak solar. Hal tersebut sudah ada sejak 4 Maret 2022, namun baru diketahui pada tanggal 8 Maret 2022. Dan pencemaran ini membuat bibir pantai yang dipadati pemukiman terlihat hitam. Tercatat sudah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 pemerintah melakukan hal yang sama terkait banyaknya limbah minyak yang sudah terbuang di pantai maupun di laut yang ada di Lampung, dan juga sudah menurunkan petugas dari uji lab tersebut. Namun belum ada hasil uji laboratoriumnya. Tidak pernah dipublikasi baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dan ada 18,5 ribu barel minyak yang diangkut dari Laut Lampung. Pencemaran minyak ini mengakibatkan laut di sekitar lokasi menjadi berwarna hitam dan merusak ekosistem laut yang ada. Selain itu, pencemaran ini juga berdampak buruk pada masyarakat, karena masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir Panjang Selatan tidak memperoleh hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dan juga nelayan-nelayan di sekitar lokasi pencemaran terkena dampak karena mereka terpaksa tak melaut untuk mencari ikan setelah lautnya tercemar. Direktur Walhi Lampung, Irfan Trimusri mengatakan ini kejadian yang sering dengan siklus terulang selama 3 tahun belakangan ini.
pemerintah harus tegas dan harus berpihak kepada masyarakat dan lingkungan hidup. Bagaimana Lampung akan berjaya jika pemerintah mengabaikan pencemaran lingkungan hidup yang harus terjadi dan mengabaikan masyarakat pesisir di Provinsi Lampung? Berdasarkan pernyataan dari Direktur Walhi Lampung ini, diketahui bahwa memang kejadian ini sudah sering terjadi selama 3 tahun belakangan, yaitu dari tahun 2020 hingga 2022. Dari pernyataan itu juga bisa didedikasikan bahwa kejadian seperti ini bisa saja terjadi di tahun-tahun berikutnya apabila pemerintah masih kurang tegas dan tidak berpihak kepada masyarakat. Upaya mitigasi yang dilakukan terhadap bencana tsunami ini antara lain, yang pertama, peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bahaya tsunami. Kedua, pendidikan kepada masyarakat tentang karakteristik dan pengenalan bahaya tsunami. Yang ketiga, pembangunan tsunami early warning system. Yang keempat, pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko. Yang kelima, penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai meredam gaya air tsunami. Yang keenam, pembangunan tempat-tempat evakuasi yang aman di sekitar daerah pemukiman. Tempat atau bangunan ini harus cukup tinggi dan mudah diakses untuk menghindari ketinggian tsunami. Upaya mitigasi pencemaran minyak di laut, khususnya di Provinsi Lampung, dapat diupayakan dalam beberapa hal. Yang pertama, memperketat pengawasan terhadap aktivitas industri maritim yang berpotensi menyebabkan pencemaran minyak. Yang kedua, melakukan pemeliharaan secara rutin pada peralatan keselamatan dan pencegahan tumpahan minyak di kapal laut. Yang ketiga, memberikan pelatihan yang memadai kepada pekerja di sektor maritim terkait penanganan dan pencemaran minyak. Dan yang keempat, menggunakan satelit untuk memantau pergerakan tumpahan minyak secara real time dan mengidentifikasi sumber pencemaran. Harapannya, kesadaran masyarakat akan resiko tsunami semakin meningkat, anggaran dan sumber daya untuk mitigasi bencana bertambah, serta semua pihak dapat bekerja sama dengan lebih baik. Selain itu, pengembangan teknologi, peringatan dini dan sistem evakuasi yang lebih canggih, serta percepatan proses pemulihan setelah bencana juga sangat diharapkan. Harapannya, pemerintah harus lebih tegas kepada pelaku pencemaran agar pencemaran tidak terulang lagi di tahun-tahun berikutnya, dan juga penyediaan peralatan dan teknologi semakin memadai dan modern supaya dapat menangani pencemaran minyak tersebut.